Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru penggerak ataupun calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus untuk yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan keempat seperti yang saya ikuti pada saat ini. Pada video tutorial kali ini, izinkan saya untuk memberikan atau berbagi ilmu kepada Bapak Ibu tentang bagaimana cara membuat portofolio digital dengan menggunakan Google Sheet, seperti yang telah disampaikan oleh fasilitator saya melalui grup guru penggerak di daerah masing-masing, bahwa untuk membuat portofolio ini kita menggunakan fitur dari Google, yaitu Google Sheet, sesuai dengan tutorial. Memang sudah ada tutorial yang sudah dibuat, namun secara umum masih banyak Bapak Ibu yang kebingungan bagaimana cara membuat portofolio digital ini. Ini pun didukung oleh surat edaran lanjutan tentang pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan keempat, di mana batas akhir dari pengumpulan portofolio aksi nyata paket modul 1 ini adalah tanggal 19 Februari 2022. Jadi masih tersisa waktu sekitar dua minggu lebih lagi untuk Bapak Ibu membuat portofolio digital ini. Untuk saya sendiri, alhamdulillah saya sudah coba membuat sesuai dengan apa yang sudah saya baca. Ya, di sini saya menggunakan Google Sheet yang sudah saya kostum, yaitu dengan nama set.pandani.id. Nanti Bapak Ibu juga bisa saya ajarkan cara bagaimana mengkostum domain dari Google Sheet kita. Untuk formatnya sendiri, inilah contoh format yang sudah saya buat sesuai dengan arahan yang terdapat dalam petunjuk yang diberikan oleh pihak Kemendikbud. Jadi di sini ada menunya, ya. Lalu ini juga sudah saya konsultasikan dengan fasilitator, sehingga ini sudah mungkin sudah bisalah dinilai, ya, walaupun ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Untuk Bapak Ibu yang masih bingung untuk membuat bagaimana cara membuat portofolio digital ini, pertama untuk guru penggerak angkatan keempat, silahkan simak tutorial berikut ini. Baik Bapak Ibu, langkah yang kita mulai, ya. Okay. Jadi ketika kita membuat ini, kita juga harus melihat petunjuk yang sudah diberikan, atau saya zoom dulu, di mana di dalam portofolio digital ini ada profil guru penggerak, lalu ada artefak aksi nyata, di mana ada publikasi, sertifikasi pendidikan, umpan balik dari rekan sejawat. Ini kita sesuaikan pada menu-menunya. Lalu ada juga tambahan lainnya, seperti yang dicontohkan sini. Oke. Nah, di sini ada contoh langkah-langkahnya. Nanti saya akan menjelaskan lebih rincinya. Adapun menu-menu yang kita buat di sini sudah dilihat juga, ada profil, ada profil, ada artefak aksi nyata, kursus sertifikasi, publikasi, dan umpan balik. Oke. Lalu tinggal kita start hasilnya. Untuk contoh yang diberikan sendiri, mungkin ini saya rasa masih belum kurang tepat, karena yang dicontohkan adalah bukan portofolio dari guru penggerak, namun portofolio dari pengajar Google Trainer, bukan dari profil atau portofolio dari guru penggerak. Alangkah lebih bagusnya yang dicontohkan di sini adalah portofolio dari guru penggerak itu, sehingga kita yang mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan ini paham secara langsung contoh real dari portofolio itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya contohkan bagaimana cara membuat portofolio seperti ini. Ini sebagai contoh awal saja, ya. Kalau Bapak Ibu mau merubah atau memvariasikan, silahkan, sesuai. Jelas kita tetap pada acuan kita, yaitu sesuai dengan format yang disampaikan oleh dalam panduan ini. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat, ya, buka Google Sheet. Nah, Google.
Jadi di sini sudah ada Google Set di alamat setgoogle.com, atau boleh juga di copy ini lalu ditempel pada browser, atau tinggal di klik saja Google Set. Oke, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini saya sudah punya satu Google Set. Jika saya ingin membuat, atau yang Bapak Ibu yang belum punya Google Set, tinggal pilih saja Bapak Ibu, tinggal pilih portofolio. Jadi di sini tinggal Bapak Ibu pilih portofolio sesuai dengan format yang diajarkan oleh orang Kemendikbud. Oke, lanjut. Setelah kita pilih portofolio, oke. Nah, jadi di sini ada tampilannya Bapak Ibu. Sini ada portofolio. Nah, jadi portofolio ini boleh Bapak Ibu ganti nanti dengan contoh nama Bapak Ibu adalah si Fulan, jadi nanti Bapak Ibu ganti dengan Fulan. Atau nama saya, panggilan saya ada Pak Pandani, saya ganti dengan Pak Pandani. Oke, portofolio. Kemudian di sini ada ada tampilannya. Ada tampilan, ini ada struktur dari tata letaknya. Kalau Bapak Ibu masih ragu, ya kita mulai saja dari nol. Kita hapus saja yang sudah ada ini. Ya, hapus. Maaf, kita hapus dulu. Hapus saja yang sudah ini dengan mengklik tong sampah ini. Yang di atasnya ada duplikat, lalu ini ada template. Hapus. Ini hapus saja dulu Bapak Ibu. Kita hapus saja sehingga memang kita tinggalkan halaman kosong. Oke, sudah. Jadi ini sudah ada lalu nama. Nanti kita tinggal buat saja namanya lalu masukkan foto. Oke. Jadi langkahnya pertama, sebelum kita mengisi, kita buat dulu namanya. Nah, nama ini nanti akan tampil pada bagian sini Bapak Ibu. Oke, ya. Di samping portofolio ini akan muncul nama. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini ya, ini yang belum diedit Bapak Ibu. Untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu tinggal publikasi, ya. Kemudian buat alamat contoh Pak Pandani. Oke. Contoh, kalau sudah tersedia, tinggal kita atau buat dengan nama aslinya Bapak Ibu. Jadi alamat Google Sheet kita adalah setgoogle.view.pakpandani. Lalu minta oke, kita publikasikan. Otomatis jika Bapak Ibu mau melihat hasilnya, tinggal klik saja di sini. Lihat situs yang dipublikasikan. Oke. Ya, jadi di sini ada nama Anda. Oke, ada nama kita. Di titelnya belum ada ya. Oke, ini. Jadi karena apa? Kenapa muncul nama Anda? Karena di sini belum kita isi. Jadi kita isi saja namanya, contoh portofolio akademi. Oke. Sudah. Kalau sudah selesai, jangan lupa dipublikasi. Publikasikan. Jadi setiap proses perubahan bisa kita lihat hasilnya, ya. Setelah kita publikasi, lalu tinggal di reload saja. Oke, belum berubah ya. Biasanya sekitar 3 atau 4 kali. Oke, di sini sudah berubah. Tadi nama saya berubah jadi portofolio Pak Pandani. Berikutnya Bapak Ibu, supaya tampilannya seperti ini, tinggal kita edit saja Bapak Ibu. Oke, contoh di sini kita buat. Halo, perkenalkan, nama saya Pak Pandani. Ya, saya adalah CGP Angkatan ke-4. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti tulisannya juga boleh, tinggal disesuaikan apakah impact ya, atau tulisan yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan ya kemauannya. Oke, dah seperti itu. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu mau ganti foto, tinggal ambil saya foto, kita rubah fotonya, ganti gambar, upload. Ya. Oke, atau pilih gambar. Bapak Ibu mau pilih gambar atau upload gambar dari komputer boleh juga. Dan di sini ada, kita mungkin ada punya gambar yang bisa kita upload. Gambar mana ya yang kita mau kita ambil, silakan. Oh, ini contoh ada foto profil saya. Oke, saya mau setelah masuk fotonya, tinggal kita geser saja Bapak Ibu.
Oke, kita klik, lalu atau kita perkecil boleh juga, tinggal ditarik. Nah, lalu untuk menyesuaikannya tinggal kita tarik atas bawah. Oke, dan seperti itu. Kita geser. Oke, ini juga bisa kita geser sesuai dengan kemauan kita. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita publish, lalu publikasikan. Hasilnya nanti akan terlihat. 1 kali reload, 2 kali reload, kemudian 3 kali reload. Belum lihat. Oke, sudah berubah. Ini karena belum bagus. Oke, saya enter saja. Kita publikasi lagi supaya ini kurang rapi ya. Kita publikasi lagi. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu untuk pembuatan keterangan. Oke, ini kita reload dulu. 1 kali lagi kita reload. Oke, sudah berubah. Berikutnya, seperti contoh tadi ada yang header, ada headernya. Cara menambahkan header ini gampang Bapak Ibu, tinggal di sini tinggal ya arahkan kursornya ke atas, lalu di sini ada tambahkan header. Oke, tambahkan header. Oke, otomatis ini sudah ada headernya Bapak Ibu. Diulangi lagi ya, Ctrl Z. Jadi kalau Bapak Ibu salah tinggal di Ctrl Z saja seperti itu. Tambahkan header. Kemudian oke, ini sudah ada gambarnya. Lalu kita publikasi. Kalau mau lihat hasilnya boleh. Oke, ini yang sebelum, ini yang sesudah. Oke. Lalu sudah kita reload. Biasanya sampai 3 atau 4 kali reload baru perubahannya nampak. Kita 1 kali lagi, ini sudah bisa. Oke, nah ini sudah nampak Bapak Ibu ada perubahannya. Oke. Berikutnya supaya lebih cantik seperti ini, kita gunakan saja gambar yang sudah ada, atau Bapak Ibu boleh mengupload gambar yang ada pada komputer Bapak Ibu atau yang dibuat sendiri. Tinggal pilih saja kalau Bapak Ibu tidak punya koleksi gambar. Ini contoh yang saya buat tadi, ini saya pilih buku, ini otomatis akan berubah. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Supaya lebih cantik lagi seperti ini kan ada line emasnya. Oke, tinggal kita poles sedikit dengan mengambil tema. Sini pojoknya ada tema Bapak Ibu. Kita turun ke bawah, kita ambil rata. Oke, otomatis sudah lebih cantik daripada tadi. Lalu jangan lupa Bapak Ibu publikasikan, lalu publikasi. Sudah, ya akan nampak perubahannya setelah beberapa kali reload. Oke, sudah. Oke, ini berubah. Oh belum. Sudah berubah Bapak Ibu. Nah, apalagi Bapak Ibu, judulnya adalah beranda. Sesuai dengan arahan, kita membuatnya judulnya adalah portofolio. Jadi tinggal kita rubah saja sini. Buat portofolio. Ini saya menggunakan nama Pak Kandani. Jadi Bapak Ibu nanti silakan digunakan nama aslinya ya, nama aslinya. Urutan IP-nya saya ambil ini saja lah. Nah, setelah selesai jangan nanti lupa dipublikasi Bapak Ibu supaya ketika Bapak Ibu lihat ada perubahannya. Apalagi yang kita tambahkan di sini sudah ada teks, ada gambar ya. Lalu sini saya membuat kemarin calon guru penggerak. Jadi tinggal pada ya kita klik dulu pada kotak ini. Lalu pada sisipkan, artinya insert, kita tambahkan kotak teks. Oke, tinggal taruh di sini, Bapak Ibu ketik. Nah, ketik boleh. Sini calon atau CGP, calon guru penggerak. Nanti kita buat datanya, data kiri tengah atau kiri kanan. Setelah itu, apalagi yang kita tambahkan Bapak Ibu? Oke, di sini ada video, ya. Saya punya video, ya, video tentang Ki Hajar Dewantara ini. Oke, Bapak Ibu silakan ambil saja video Bapak Ibu yang sudah ada, lalu tinggal sematkan di sini atau embed. Oke, kita tes ya. Contoh Bapak Ibu sudah buka YouTube, lalu salin URL yang ada di atas ini. Ya, salin. Ini tadi sudah saya salin ya. Ini ada, ini saya ambil copy linknya. Atau Bapak Ibu buka YouTube, lalu ambil video Bapak Ibu. Lalu tempelkan di sini Bapak Ibu. Caranya, pastikan ini sudah diklik dulu. Lalu ditambahkan Bapak Ibu. Kita tambahkan YouTube. Oke, tambahkan. Nah,
lalu muncul penelusuran video. Oke, otomatis ini sudah ada eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Otomatis video saya tadi sudah muncul, tinggal kita geser, boleh ke tengah, boleh Bapak Ibu mau buat lebih besar silahkan, nggak apa-apa. Jelas Bapak Ibu perhatikan ada kotak-kotak atau garis lain-lain ini adalah batasnya. Oke, kita ambil ini maksimal seperti ini. Sudah. Oke, sudah seperti itu ya Bapak Ibu, sudah ada. Kemudian apalagi ya yang mau kita buat? Di sini ada hubungi saya, gampang, tinggal kita tambahkan halaman, kan? Maaf, kita tambahkan kotak lagi, kotak teks. Jadi nanti dibuat saja di bawah sini, hubungi saya atau hubungi saya, ya. Kalau mau ganti gayanya boleh, tinggal ambil nih kanvas cat ini, ganti gaya seperti ini boleh, atau gaya yang lain juga boleh, silahkan, atau dengan gambar silahkan juga. Berikutnya di bawah ini saya contohkan, ini ada alamat saya, ini saya copy paste saja, boleh Bapak Ibu ketik di alamat saya tambahkan dengan cara kotak teks juga, saya paste saja. Oke, sudah ada. Ini tulisannya kita ambil normal saja, kemudian oke, kita ambil Arial, oke, nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya saya mau nambahkan lagi, tadi ditambahkan peta dengan media sosial. Oke, ini Bapak Ibu yang mau menambahkan media sosial, tinggal tambahkan, ya, tambahkan di sini ada tambahkan peta Bapak Ibu. Ini ada peta Bapak Ibu. Oke, lalu Bapak Ibu tinggal masukkan alamat sekolah Bapak Ibu. Contoh saya SMA Negeri, maaf, SMA Negeri 1 Labuhan Haji. Oke, ini ada sama Sapu Labuhan Haji. Sudah. Lalu oke, otomatis sudah ketemu Bapak Ibu. Sudah ketemu. Saya pengennya petanya satelit. Oke, seperti ini. Lalu saya pilih, otomatis peta satelit sudah ada di Google Set saya. Sudah ada peta. Berikutnya Bapak Ibu mau nambahkan. Contoh saya tadi ada nih, ada tombol-tombol web profil atau YouTube, Facebook, TikTok, yang lain. Oke, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan menambahkan apa ya? Di sini ada tambahkan tombol Bapak Ibu, tombol. Oke, masukkan contoh WA. Oke, tautannya kemana? Contoh tautannya langsung kita masukkan ke link WA. Kalau Bapak Ibu mau linknya ke WA, contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu tulisnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, tandanya tombolnya langsung mengarah ke WA, nanti tinggal Bapak Ibu buat ini https api.whatsapp.send, fontnya berapa. Jadi ini kalau seandainya dipencet sama orang, langsung otomatis mengarahkan ke chat WA, sisipkan WA, WhatsApp. Oke, ini sudah ada di bawah, tinggal kita tarik saja ke atas Bapak Ibu. Oke, udah ada WA ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu mau buat Facebook mungkin, Facebook, tinggal buat alamatnya http apa, contoh ini contoh saya Bapak Ibu, jadi facebook.com, sesuai dengan URL facebook.com. Oke, dan slash bla blanya. Oke, taruh sini boleh juga. Jadi ada beberapa tombol juga, silahkan tambahkan tombolnya sebanyak mungkin, atau Instagram, atau alamatnya silahkan, atau ya silahkan. Ini contoh saja Bapak Ibu, Instagram seperti ini. Kita mau tambah lagi, kalau ini kan saya buat banyak, silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mau yang lebih besar boleh dikebawahkan. Ini tinggal kita tarik supaya besar, bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan, apakah ukuran segini atau mau kita copy paste boleh juga. Copy paste juga bisa. Mohon maaf. Ini kita hapus. Ini kita angkat ke atas. Oke. Di copy lagi boleh. Paste, tinggal kita angkat aja. Maaf, kita angkat ke samping. Tidak. Jadi silakan diganti. Lalu selesai, jangan lupa Bapak Ibu publikasikan.
Selesai publikasi, sudah. Oke, lalu kita reload sekitar 3 atau 4 kali sampai halaman yang sudah diperbaiki tersebut sudah masuk. Oke, kita lihat hasilnya dua. Oke, ini sudah ada. Kita lihat petanya dulu. Oke, apakah petanya sudah ada? Sudah ada ya, peta kita publikasikan. Oke, ini sudah ada Bapak Ibu, sudah muncul petanya. Ya, sudah ada peta dari halaman profil. Ini halaman profil, halaman depan. Tapi di sini judulnya masih beranda Bapak Ibu. Sesuai dengan arahan atau petunjuk dari portofolionya, kita disuruh membuat sekitar 4 atau 5 ya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 menu. Oke, mungkin itu boleh dikembangkan atau ditambahkan. Di menunya, cara mengeditnya Bapak Ibu tinggal segini aja. Bapak Ibu tinggal masuk ke halaman. Halaman di sini ada beranda. Ya, ada beranda. Jadi beranda ini kita ganti dengan propertiesnya. Kita ganti dengan profil. Profil. Selesai. Yang kedua disuruh membuat artefak aksi nyata. Oke. Tentang ini kita ganti dengan ya, supaya lebih gampang lagi Bapak Ibu. Ini sudah ada Bapak Ibu. Tapi isinya ya apa? Isinya masih berantakan, sama project juga masih berantakan. Cara paling gampang ini kita hapus saja dulu Bapak Ibu. Kita hapus ya, ini hapus. Tinggal profil. Jadi kita cuma menyisakan satu halaman. Tinggal kita duplikasi saja, duplikasi. Ini kita ganti judulnya dengan artefak aksi nyata. Oke, lanjut. Yang berikutnya kita ganti dengan ya, kita duplikasi lagi supaya lebih gampang lagi ya, supaya tidak banyak kerjaan. Ini kita hapus saja dulu. Pada artefak aksi nyata kita hapus. Ini kan kopian Bapak Ibu. Nah, kita hapus. Ini kita hapus saja dulu Bapak Ibu. Hapus semua dulu. Kita sisakan saja hiddennya. Oke. Ini artefak aksi nyata. Jadi kita ganti saja judulnya artefak aksi nyata. Oke, artefak aksi nyata. Klik ini profil, portofolio ya. Artefak aksi nyata. Lalu kita tinggal duplikat. Kita duplikat halaman. Yang ketiga adalah apa ya judulnya tadi? Kursus dan sertifikasi. Kursus sertifikasi. Selesai. Oke, berikutnya kita duplikat lagi. Judulnya adalah publikasi. Nah, publikasi. Oke, selesai. Berikutnya umpan balik terakhir ya, atau publikasi, duplikat lagi. Lalu kita ganti umpan balik. Oke, selesai. Jadi sudah ada 5 profil, artefak aksi nyata, kursus dan sertifikasi, publikasi, dan umpan balik. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di publikasi. Oke, sudah ada, ubahnya sudah nampak di sini, ada beberapa yang kita ubah. Jangan lupa di publikasi. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah tinggal Bapak Ibu reload beberapa kali. Start dia 3 kali, 4 kali. Oke, oke dah. Dia ada profil. Kembali lagi ada profil, artefak, kursus materi, publikasi, dan pembalik. Anggap profil ini adalah halaman depan ya. Ini kita bisa rubah nanti sesuai dengan kebutuhan. Lalu artefak aksi nyata isinya masih kosong, kursus dan materi isinya masih kosong. Oke, publikasi isinya masih kosong, umpan balik. Oke, tapi ini namanya masih salah ya. Namanya masih salah, kita perbaiki. Profil tadi sudah ada portofolio. Artefak aksi nyata sudah, ini kita perbaiki, namanya kursus dan materi. Kursus dan materi. Oke, sudah. Berikutnya publikasi. Nah, kita ganti juga judulnya publikasi. Lalu sini umpan balik kita ganti juga, umpan balik. Oke, sudah. Halaman 1 kita anggap ya sudah selesai, walaupun masih ada yang mau kita perbaiki nanti. Berikutnya kalau Bapak Ibu mau ganti supaya lebih menarik, boleh ubah gambar saja.
Untuk aksi nyatanya Bapak, atau artefak aksi nyatanya Bapak Ibu mau gambarnya, oh saya lebih tertarik pada bintang, boleh. Khusus sertifikasinya gimana, mau ganti silakan, mau ganti gambar lain untuk membedakan ya. Ini mungkin diambil. Lalu publikasi kita ambil juga, kita rubah, pilih gambar, oke. Silahkan sesuai dengan kemauannya. Umpan balik gimana, mau ganti silakan, kita ganti juga dengan ini contohnya ya. Sudah ada ya. Oke, jangan lupa nanti di publikasi supaya perubahannya tersimpan. Oke, selesai Bapak Ibu. Setelah ini apalagi yang kita lakukan? Untuk profil tadi saya bilang sudah selesai. Oh ya, ada satu yang ketinggalan di sini, ada tambahkan footer Bapak Ibu. Ini boleh Bapak Ibu buat aja catatan kaki contohnya. Bapak Ibu mau buat contoh seperti saya nih, hak cipta Irfan Dhani. Oke, hak cipta Irfan Dhani nih, ada. Jadi ini akan otomatis akan muncul di semua menu. Oke, dia otomatis akan muncul di semua menu. Jadi satu kali buat saja otomatis footer ini akan muncul di semua menu. Berikutnya untuk artefak aksi nyata, sesuai dengan instruksi kita disuruh membuat menampilkan aksi-aksi nyata ya per modul ya. Apa yang sudah Bapak Ibu buat itu Bapak Ibu tampilkan sebagai portofolionya. Jadi seperti yang sudah saya konsultasikan dengan fasilitator, katanya Bapak silakan tampilkan portofolio Bapak per modul. Jadi kemarin waktu modul 1 itu ada modul 1.1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sudah saya tampilkan semua tugas-tugas yang sudah saya buat semua. Jadi Bapak Ibu boleh seperti ini, atau mungkin variasi lain modelnya silahkan, nggak apa-apa. Jadi caranya membuatnya begini Bapak Ibu, tinggal ditambahkan, disisipkan. Contoh sini Bapak Ibu tinggal buat contoh modul 1.1, temanya silahkan dirubah. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya Bapak Ibu tinggal isi contoh. Bapak Ibu kemarin modul 1.1 ada berapa tugas, silakan, atau dipilih karya yang terbaik. Contoh sini, saya punya 2 karya terbaik. Jadi saya pilih di sini, saya tambahkan tata letak di sini, nanti kita tambahkan 2. Oke, otomatis ada 2 muncul. Kalau mau 3 silakan pilih 3, mau 4 silakan. Oke, kalau lebih gimana, buat 2 kali atau 3 kali sesuai dengan kemauan. Setelah itu contoh saya punya tugas ini. Oke, saya ada tugas modul 1.1, ini ada link YouTube-nya, tinggal saya copy saja linknya. Bapak Ibu tinggal tambahkan saja ya, di sini, tambahkan saja YouTube. Oke, YouTube, paste linknya, link URL, silakan buka dulu linknya. Oke, otomatis sudah ada URL. Oke, judulnya gimana, silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan judulnya ya, tinggal ya buat sesuai judul, dan ini buat sesuai deskripsi, silakan. Oke, sudah. Kemudian yang kedua gimana? Sama juga, ini contohnya saya mau buat copy juga link YouTube-nya, kita tambahkan tuh. Oke, paste, klik, pilih, udah selesai Bapak Ibu. Seperti ini juga kita buat sesuai judul ya, lalu buat juga sesuai dengan deskripsi. Sudah selesai. Untuk menambahkan modul 1.2 tinggal ditambah Bapak Ibu. Oke, ditambah, atau saya mau gantilah, saya nggak mau 2, saya mau 3. Oke, silakan. Oke, saya tambah lagi, kita tambah dulu modul 1.2. Oke, gayanya seperti tadi, boleh juga nih yang warna kuning, tambahkan ini. Oke, pertama ini contoh saya buat aja 2 sampel dulu. Oh, ini tugasnya dalam bentuk gambar. Kalau Bapak Ibu tugasnya dalam bentuk gambar, nanti Bapak Ibu tinggal upload saja, upload gambar ya. Kalau pilih gambar artinya gambarnya sudah ada ya, sudah ada gambarnya. Oke, kalau ini ya,
tinggal pilih gambar, upload gambar dari Google Drive atau di mana YouTube, silahkan. Jadi Bapak Ibu tinggal upload saja gambarnya. Mau tambah lagi silahkan. Oke, ini sampah saja Bapak Ibu, modul 1.2. Lalu berikutnya, ini kita anggap sudah selesai Bapak Ibu. Jangan lupa dipublikasikan. Kalau Bapak Ibu beranggapan video saya ini terlalu cepat, nanti tinggal di pause saja, diulang lagi, nggak apa-apa. Kemudian setelah selesai, oke, kita beranjak ke kursus dan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu di sini silakan Bapak Ibu, ini saya contohkan ya. Untuk saya sendiri, kursus sertifikasi ini saya masukkan pengalaman saya mengikuti pelatihan. Ini contoh boleh, copy saja. Lalu tinggal kita tambahkan di sini kursus dan sertifikasi. Tambahkan teks, pasti saja. Ada selesai. Lalu publikasi. Jangan lupa dipublikasi sehingga perubahan Bapak Ibu tersimpan. Oke, berikutnya yang ketiga, mohon maaf tadi kursus dan sertifikasi. Kemudian yang publikasi silakan Bapak Ibu masukkan produk-produk Bapak Ibu, mungkin ada PTK-nya, ada skripsinya, ataupun karya-karya seperti buku atau cerpen atau apa saja yang berhubungan dengan belajar mengajar ya, dalam pengalaman mengajar di sekolah. Silakan masukkan. Contoh ini saya masukkan, copy ya. Oke, saya tambahkan nih materi publikasi saya. Ini sampah saja dulu. Oke, sudah ada publikasi kita. Lalu umpan balik. Oke, umpan balik silakan Bapak Ibu buat. Ya ini contoh saja. Saya umpan baliknya kemarin. Saya pakai ini aja lah. Saya umpan balik. Ini umpan balik dari siswa. Boleh nanti dijelaskan. Untuk gambarnya saya memakai ini video ini. Ini video tanggapan dari siswa. Oke, tinggal saya tambahkan YouTube. Oke, tambahkan YouTube, paste. Lalu sudah Bapak Ibu. Nah, sudah ada ini. Ada muncul foto dari siswa. Balik dari siswa. Kita sesuaikan ukurannya. Ditambah dengan deskripsi. Nah, Bapak Ibu, umpan balik. Nanti ada umpan balik dari teman sejawat dan sebagainya. Setelah itu tinggal dipublikasikan. Sudah, lalu publikasikan. Oke, selesai Bapak Ibu. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, kita reload sekitar 4 kali supaya semua perubahan itu sudah muncul. Oke, ini halaman pertama sudah ada. Halaman kedua sudah ada. Ya, ini boleh tambah nanti. Halaman ketiga, kursus dan materi, boleh. Publikasi, boleh. Kemudian umpan balik. Oke, sudah ada juga. Kemudian ada satu tambahan kemarin dari fasilitator, katanya Bapak Ibu tolong dilampirkan juga jurnal. Oke, di sini saya membuat jurnal modul 1, modul 2, dan modul 3. Jadi contoh jurnal modul 1, saya ambil saja sampelnya di sini ya, dari jurnal pertama saya simpan dulu di komputer. Lihat ya, saya simpan dulu di komputer jurnal. Lalu cara menambahkannya Bapak Ibu, kita tinggal masuk ke halaman. Di halaman, di artefak aksi nyata ini saya tambahkan sub halaman. Saya buat di sini jurnal modul 1. Oke, kita lihat lagi apa judulnya, jurnal modul 1 ya. Jurnal modul 1 selesai. Ini adalah sub halaman. Jadi di menu ini akan muncul lagi menu. Mau nambahkan lagi boleh, atau tinggal diduplikat saja. Oke, modul 2. Kemudian modul 3. Cara gampang ya. Jurnal. Oke, salinnya, mohon maaf, salinnya kita hapus. Jurnal. Ini juga properties. Oke, dan jurnal sudah selesai. Sub menunya tinggal kita masuk ke jurnal modul 1. Lalu kita tambahkan portofolio kita dengan cara sisipkan,
tambah gambar, upload. Oke, upload nih, masukkan jurnalnya. Sudah. Kalau mau besar silahkan Bapak Ibu. Ini kan masih terpotong Bapak Ibu. Kalau mau full silahkan ambil nih full. Oke, otomatis semuanya masuk. Oke, kalau Bapak Ibu menambahkan jurnal minggu kedua, 3 dan selanjutnya silahkan, nggak apa-apa. Oke, setelah selesai lalu publikasi. Ini sudah ada tambahnya. Kemudian jangan lupa kita reload kembali sebanyak 4 kali. Nah, sampai di sini muncul belum ya? Oke, belum muncul. Nah, sudah muncul nih, jurnal modul 1. Oke, sudah ada Bapak Ibu. Ini jurnal saya. Cerita saya waktu pertama kali mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, cara membuat jurnalnya. Untuk isinya silakan Bapak Ibu tinggal tambahkan. Ini sangat banyak sekali Bapak Ibu, tambahkan kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, diagram ya, bisa kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan, sematkan juga kalau ada kode HTML atau iframe-nya. Kemudian ada Google Drive, gambar, lalu ada halaman dan tema kalau Bapak Ibu mau ganti tampilannya sedikit. Kemudian untuk tampilan HP-nya boleh Bapak Ibu lihat. Kalau kita lihat di HP, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, tampilan sederhana. Untuk menunya ada di sini. Oke, ini menunya ya, kursus dan sertifikasi. Oke, lanjut, kita besarkan lagi, kembali ke profil. Jika ini sudah selesai, maka sesuai dengan arahan kita disuruh membagikan link ya, link nanti dikumpul linknya. Untuk linknya sendiri, cara membaginya adalah di sini. Oke, kita bagikan link. Oke, selesai. Jadi linknya di sini, link bervariasi, apakah dipublikasi publik. Selesai, kita lihat. Oke. Jadi untuk mendapatkan linknya nih, ini adalah link artefak aksi nyata. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat, kita lihat hasilnya. Kita lihat profil dulu, maaf. Ini tampil profil, lalu kita cari link. Ini linknya. Oke. Jadi link yang sebenarnya, link pendeknya sebenarnya ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Google. Jadi link kita adalah https://sites.google.com.view.pakdani ya, Pak Pandani. Enter. Oke, ini link. Tapi menurut saya ini belum keren. Kalau Bapak Ibu punya domain sendiri, ya, termasuk saya sudah punya domain sendiri, ya, dimana saya berikan saja subdomain. Jadi saya sendiri ambil sites.pandani.id. Jadi ini adalah subdomain dari website saya sendiri. Sehingga apa? Domain ini menurut saya lebih keren saja, karena ini adalah domain milik pribadi kita, bukan domain gratis yang diberikan oleh Google. Jika Bapak Ibu tidak punya domain pribadi, tidak ada salahnya juga Bapak Ibu minta saja atau buat subdomain dari sekolah. Cara custom domainnya saya ajarkan, tidak terlalu sulit rasanya. Pertama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk melakukan penyetelan subdomain. Oke Bapak Ibu, perhatikan ya. Ini adalah halaman editor dari Google Site kita. Untuk melakukan custom domain itu artinya mengganti domain yang diberikan oleh Google dengan domain yang kita miliki sendiri. Oke, contoh di sini saya anggap saja saya punya website website sekolah SMA Negeri 1 Labuan Haji. Nah, saya pengen buat site saya itu jadi contoh cgp.sma 1 Labuan Haji. Atau saya mau ganti gini Bapak Ibu ya, saya mau ganti nanti domainnya pandani.sma1labuanhaji.sch.id. Oke, jadi saya mau numpang di domain sekolah atau domain saya sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ini kalau kita akses kan belum ada Bapak Ibu. Cara settle domainnya ya, ini saya lanjutkan. Nggak usah pakai part 2, kita lanjutkan saja. Bapak Ibu tinggal buka di sini, ada roda gigi atau gear.
Sini ada pertama setelannya, modenya atas, yang nggak apa-apa, warnanya transparan, yang nggak masalah. Brand image-nya boleh Bapak Ibu. Ya, di sini ada logo. Logo ini maksudnya ini Bapak Ibu. Ini ada logo Bapak Ibu. Sedangkan yang kita buat tadi itu nggak ada logo. Coba kita lihat bandingkan. Ini yang baru kita buat tadi. Nah, tidak ada logo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau logo ya tinggal save aja ya. Ini ada logo. Oke. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan logo di sini, tinggal ke pengaturan tadi, brandnya kita upload logonya. Mana logo itu? Oke, logo pendidikan guru penggerak otomatis. Oke, teksnya silakan dibuat sesuai dengan kemauan, atau portofolio, silakan buat dengan nama Bapak Ibu sendiri, pilih warna silakan warna teksnya. Kemudian untuk favicon ini maksudnya adalah gambar yang ada pada browser kita. Ini contoh, ini favicon foto saya sendiri. Kalau sini kan faviconnya masih kosong, boleh kita upload saja. Boleh jadi gambar guru penggerak tadi. Nah, jadi ini kita jadikan sebagai favicon. Ini boleh juga Bapak Ibu. Udah, lalu aksesnya kita aktifkan saja. Custom domain. Nah, di sinilah terletak pengaturan untuk custom domain. Caranya Bapak Ibu, pertama klik mulai penyiapan. Contoh, Bapak Ibu mau beli domain langsung sama pihak Google atau gunakan domain dari pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu punya domain, mungkin sudah dibeli di Niaga Hoster, Rumah Web, atau apa, silakan pilih gunakan dari pihak ketiga. Sudah? Kalau sudah diklik Bapak Ibu dari pihak ketiga, berikutnya. Nah, di sini contoh tadi. Kita rencana tadi mau buat untuk domainnya Pandani. Oke. Dan SMA N1 Labuhan Haji.sch.id. Oke, tersedia ya. Oke, berikutnya. Di sini Bapak Ibu menghubungkan ke register domain pihak ketiga. Jadi di tab terpisah, login ke register, jadi masuk ke sinamnya. Oke, ini tinggal masukkan saja, nggak payah. Oke, Bapak Ibu. Langkahnya pertama tinggal Bapak Ibu buka, ya, buka apa namanya? Buka. Saya membeli domain di Rumah Web, termasuk web sekolah saya ini juga belinya di Rumah Web. Tinggal kita ya login saja ke ke akun klien kita. Oke, masuk. Kita masuk di sini klien. Saya sudah punya saja 10 domain. Saya tadi mau nambahkan domain ke mana ya? SMA Negeri. Oke, ini SMA 1 Labuan Haji. Saya ambil sini pengaturannya. Lalu saya tinggal atur DNS manajemennya. Oke, di sini sudah ada kode, sudah Bapak Ibu. Lalu saya tinggal tambahkan saja rekornya baru. Tambahkan rekor baru. Oke, di sini saya tinggal masukkan yang tadi. Oke, katanya ya tinggal masukkan saja sinamnya. Sinamnya adalah Pandani. Oke, kita pilih sinan. Oke, ada Pandani. Kemudian sini ambil hostnya googlehost.com. Oke, tambahkan rekor. Sudah selesai. Oke, lalu berikutnya Bapak Ibu selesai. Kita tunggu. Oke, otomatis ini. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Karena kemarin saya sudah menghubungkan domain saya ya, dengan domain yang ada pada ini dengan di sini. Jadi nanti ketika kita akses ini Bapak Ibu di browsernya Pandani, otomatis tidak ada, akan ketemu Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu. Pandani dari SMA 1 Labuan Haji. Kita lihat. Ini biasanya memakan waktu beberapa jam sampai benar-benar mercusuar ya Bapak Ibu, nggak ditemukan, malah muncul internet baik dan lain-lain. Ini tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita baru memasukkan sinamnya.
butuh waktu beberapa jam sampai rekor kita itu tersimpan. Ya, jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu belum pernah nih, malah dialihkan ke situs lain. Jadi Bapak Ibu kalau belum sama sekali, tinggal Bapak Ibu verifikasi. Nanti ada langkahnya, masukkan TXT dulu sama seperti ini. Ada nanti yang jelas ketika muncul di sini, Bapak Ibu ikuti saja prosesnya. Kalau seandainya disuruh memasukkan DNS dengan TXT, silakan nanti pilih TXT-nya. Oke, masukkan. Ini untuk memverifikasi apakah akun domain ini punya kita, ya, dengan cara memasukkan TXT-nya. Kalau memang disuruh masukkan sinem, ya kita masukkan sinem. Kalau sinem itu biasanya di atas itu subdomain, lalu di bawahnya adalah kode yang diberikan oleh si Google. Sedangkan untuk TXT biasanya itu tidak ada domain isi, cuma diisi kode saja. Jadi kemarin saya coba langkah pertama masukkan dulu TXT-nya untuk verifikasi kepemilikan. Setelah itu baru masukkan sinem seperti tadi. Ini sudah terhubung, Bapak Ibu. Tinggal kita tunggu saja beberapa jam. Oke, ini nggak ketemu Bapak Ibu. Ya, malah tampilannya macam-macam. Pada intinya tidak ketemu. Ini artinya butuh proses dulu sampai DNS kita ini. Dan satu lagi, saya lihat kelebihannya di Google Site ini kita bisa menambahkan beberapa subdomain. Jadi contoh saya buat nanti cgp.sma1labuanhaji, arahnya kemari juga. pandani.sma1.labuanhaji.cid, arahnya kemari juga. Beda hanya kalau kita buat di Blogger. Kalau Blogger itu satu blog itu cuma bisa kita custom satu domain atau subdomain saja. Kalau sudah masuk, artinya yang lain nggak bisa masuk. Seperti web-web yang punya hosting, itu bisa satu web beberapa domain atau paket domain nih. Tetapi ini kelebihannya hampir sama juga. Satu web bisa beberapa domain. Sedangkan Blogger cuma satu. Untuk testi juga saya lihat untuk Google Site ini sifatnya lebih statis ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya web sekolah atau profil perusahaan, bimbel ataupun bisa menggunakan Google Site ini untuk menampilkan biodata atau profil yang ingin ditampilkan. Namun kalau sifatnya blogging atau informasi yang terus diupdate, alangkah lebih bagusnya Bapak Ibu menggunakan blogger.com daripada menggunakan Google Site yang seperti yang saya pelajari hari ini. Oke, ini Google Analytics. Boleh nanti kalau Bapak Ibu masukkan daftar ke Google Analytics, tinggal masukkan kodenya, kode Google Analytics. Ya, ini ada juga banner pengumuman, silahkan dicoba. Demikianlah Bapak Ibu cara membuat Google Site untuk tugas guru penggerak angkatan keempat. Semoga tutorial saya ini bermanfaat. Bapak Ibu juga begini saya tawarkan bagi Bapak Ibu yang pengen mengganti domainnya dengan domain sendiri, boleh ya. Boleh nanti hubungi saya di via WA, boleh, nggak apa-apa, di chat, karena saya juga membuat program 1000 website pendidikan. Oke. Ini saya sendiri buat program ya. Jadi di sini ini ada ini adalah daftar situs-situs yang sudah saya buat juga. Saya membuat 1000 website. Jadi Bapak Ibu yang masih ragu atau ilmunya belum sampai dalam custom domain, silahkan hubungi saja saya, nggak apa-apa, nanti saya bantu. Modalnya nggak banyak Bapak Ibu bisa membayar dengan hanya 100.000 saja. Bapak Ibu silahkan memilih domainnya, apakah domain MyID, Web ID, yang jelas domain-domain tertentu, karena lain domain itu lain harga Bapak Ibu. Namun untuk secara umum saya tetapkan semua website sekolah dan website pribadi ya yang dengan domain-domain tertentu itu Bapak Ibu membayar 100.000 saja. Ini adalah program bakti saya. Jadi ini sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang mau bergabung. Ada web organisasi, web sekolah, dan web personal yang bergabung baru-baru ini, dan saya targetkan saya bisa mengelola sampai 1000 website. Untuk batas waktunya belum saya tentukan, yang jelas
saya berusaha membantu sekolah-sekolah yang keterbatasan dana untuk membuat website dengan harga cuma-cuma 100.000, full dengan sudah ada domain berbayar. Nanti ada saya kasih petunjuknya bagaimana dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu silahkan cek saja di Pandani Web ID, karena ini adalah portofolio pribadi saya ya, sebagai guru di SMA. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan sedikit berbagi ilmu dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua, terutama teman-teman Bapak Ibu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Tetap semangat, salam bahagia. Jangan lupa di subscribe video channel saya ini untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.